Assalamualaikum sahabat sekalian. Pada bincang bermanfaat kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang bagaimana menulis. Kita sekarang penyuluh di Riau ada kegiatan untuk menulis. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menambah wawasan lah bagaimana menulis. Kita sudah sengaja menghadirkan tamu khusus ini pertama dari Dumai, Bu Novika Sari Harahap, SPMSI. Assalamualaikum Bu Novika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, novelis baru kita ini, Pak Adri. Ini kejutan ini, Pak Adri Nelson. Kemarin kita diskusi tentang Riau Bertani, Pak ya. Iya. Dari sekarang kita akan berdiskusi dengan kegiatan baru Pak Adri yang cukup luar biasa. Katanya sudah 3 novelnya. Nanti kita berbincang seperti apa Pak Adri memulai menulis itu. Assalamualaikum Pak Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dipublikasikan secara komersial. Cuman bikin di grup aja. Baik, untuk pertama kali mungkin Bu Novika Sari mungkin bisa bercerita tentang sebelum dengan pengalaman menulis, kemudian perkenalan diri dulu lah Bu Novika, supaya karena audien kita ini kan rencana berbagai lokasi lah ya, mungkin enggak ada yang tidak kenal. Silakan Bu Novika Sari. Siap Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sehari-hari sebagai seorang penyuluh, sekarang sebagai koordinator DPP Medang Kampai, Pak. Oh iya. Ya. Mungkin nanti izin aja share screen nanti, Pak. Minta tolong. Baik, ya. Terima kasih ya. Nanti kita. Kemudian Pak Adri, mungkin bisa kawan-kawan ada yang belum kenal yang baru lah, karena silakan Pak Adri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin pada kesempatan ini juga posisi saya itu sudah pensiun, ya. Kawan-kawan penyuluh di lapangan. Saya adalah pensiunan di Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Nah, sehari-hari sekarang kerjaan saya itu cuma nonton YouTube pakmargolang.com, nulis-nulis, Facebook gitu kan. Iya. Sekali-sekali juga dibawa oleh teman-teman untuk ngedrone, sekali-sekali bikin peta, gitu kan. Jadi semuanya tulisan-tulisan saya itu kalau dibawa ke lapangan, saya tuangkan di Facebook. Dan juga ada di grup saya. Pada kesempatan itu juga saya tuangkan juga pengalaman-pengalaman saya yang ada di lapangan. Jadi kalau kawan-kawan nanya sekarang katanya sudah pensiun, tapi kok masih muncul di kegiatan ya. Nah, kebetulan ada kawan-kawan yang membawa saya gitu. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Ya, itu ya, ada 2 tamu kita ini, kemudian ada beberapa yang berpartisipasi. Ini ada Pak Harmet, ada rekan-rekan penyuluh ini yang sudah masuk, ada sekitar totalnya 13 orang lah. Nanti bagi yang ingin bertanya bisa nulis di chat, atau nanti kalau adanya waktu kita bisa raise hand lah ya untuk pertanyaan. Kita punya waktu sampai jam 10 ini untuk berdiskusi. Kesempatan pertama ladies first lah ya Pak Adri ya. Kita Bu Novika ini luar biasa nih. Silakan Bu Novika. Baik Pak, terima kasih. Izin minta tolong share screen. Share screen-nya ya. Iya. Sebenarnya agak grogi nih para senior di sini. Ini yang pemula ini. Iya. Izin belajar ini Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sesuai tema yang diberikan oleh Pak Margolang dalam bincang ini ya. Bisa dibaca Pak? Ya. Oke, saya lanjutkan. Nampak udah? Udah, oke, siap Pak. Ya, silakan. Oke, siap. Oke. Materi kali ini adalah tentang penyuluh pertanian menulis. Why not gitu ya? Kenapa tidak gitu ya? Kita sebagai seorang penyuluh yang
basicnya sebetulnya sehari-hari kita sudah dilatih untuk menyuluh gitu ya Pak, untuk menulis gitu ya. Semua hasil kerja kita semuanya dituangkan dalam tulisan gitu ya. Oke, silakan next Pak. Tadi perkenalan sudah ya. Di sini saya ingin menegaskan siapa sebetulnya guru menyuluh gitu ya. Tadi perkenalan sudah. Guru menyuluh banyak, tapi awal mula tentu adalah orang tua. Karena sejak kecil saya sudah diajar menulis gitu. Dan kebetulan dari kelas 2 SD sudah sering menulis surat, berkirim surat kepada presiden, berkirim surat kepada orang-orang terkenal seperti itu. Jadi mungkin itulah sekarang bakat itu yang diasah karena di penyuluh ini kita banyak menulis, maka terasah di situ. Next, Pak. Yeah. Nah, sebetulnya karena masih penyuluh pemula ini, Pak, penulis pemula ini, Pak ya, masih sedikit pengalaman menulis, tapi ada 2 buku solo yang pernah saya tulis. Yang pertama adalah tentang kinerja penyuluh pertanian antara idealita dan realita. Kemudian kiat sukses budidaya tanaman jagung, kedelai dan kedelai. Itu 2 buku solo, buku non-fiksi yang sedang menunggu proses ISBN. Insya Allah kalau ISBN sudah turun, kemudian akan terbit gitu ya Pak ya, insya Allah, karena sudah di-proof oleh penerbit. Kemudian ada 3 buku antologi. Yang pertama itu ada buku antologi non-fiksi. Itu bukunya tentang titik terbaik menurut takdir. Itu saya juga bercerita tentang kisah pengalaman penyuluhan di situ. Kemudian ada juga buku antologi fiksi. Ini sifatnya seperti cerpen gitu, tapi tetap tentang kisah sebagai seorang penyuluh di lapangan. Bukunya judulnya Museum Memori dan How to Love Yourself. Nah, 3 buku yang terakhir itu sudah rilis secara komersil, tetapi yang 2 buku di atas itu masih proses ISBN. Nah, pengalaman menulis yang lain, seperti di karya tulis, beberapa karya tulis, kemudian menulis resensi buku ilmiah populer, mungkin juga menulis seperti makalah, proceeding, jurnal ilmiah, kemudian di cyber extension, kemudian juga kalau kita sehari-hari dulu kan menulis diary gitu Pak ya, menulis juga di WA atau di FB, medsos dan lain-lain. Itu mungkin pengalaman sama setiap orang gitu Pak ya. Cuma ini kebetulan ada kesempatan untuk menjadikan buku gitu, punya keberanian untuk membukukan. Next Pak. Nah, kiat untuk menulis adalah yang paling penting, yang paling utama, harga mutlak yang tidak boleh kita lupakan bahwa itu harus karya sendiri, harus original, bukan plagiat atau copy paste dari tulisan orang. Kemudian yang kedua, jika kita memang menyitir pendapat dari orang lain, maka harus mencantumkan nama dan kita harus mentaati kaidah dan aturan penulisan baku. Tentu harus mengikuti aturan. Dan tulisan itu kita harus semangat, harus disiplin gitu ya. Jadi apa yang kita tulis itu kita lakukan dan kita lakukan apa yang kita tulis. Karena sebagai seorang penyuluh kan kita dituntut untuk profesional. Kemudian dalam menulis itu kan kadang ada stuck atau seperti apa, tapi kita berusaha disiplin. Setiap hari kita minimal 100 kata. Kita disiplinkan diri. Setelah kita tulis, kita peram dulu, kemudian nanti kita baca lagi, kita tulis lagi, kita peram, kita tulis dan sebagainya. Jadi begitu dapat ide, langsung kita tulis, kita simpan dulu. Kita tulis, kita simpan seperti itu. Nah ini seperti pernah dinasihatkan oleh dosen pembimbing saya dulu, Profesor Arinus Mangun, bahwa ketika menulis itu jangan langsung pinginnya sempurna, tetapi step by step, seperti puzzle. Jadi kita tulis sekarang, nanti kita gabung-gabung, akhirnya menjadi tulisan yang sempurna. Dan beliau berpesan bahwa orang yang membaca itu adalah orang yang bisa menulis. Artinya membaca di sini adalah bisa kita membaca alam, membaca ayat kauniyah, kauliyah, seperti itu, atau membaca secara tekstural seperti buku atau apa seperti itu. Jadi banyak-banyaklah membaca untuk memperkaya kosakata kita supaya kita bisa lebih kaya gitu ya dalam menulis itu. Kemudian next Pak. Nah, kendalanya apa nih? Ada kendala internal, ada kendala eksternal. Biasanya kendala internal ini kan faktor umur, sudah merasa tua, sudah merasa aduh nggak sanggup menulis dan lain sebagainya.
kendala pendidikan mungkin, atau motivasi diri yang kurang, atau males, ngantuk, lapar, dan lain sebagainya. Nah, kendala-kendala ini yang harus kita sendiri yang harus bisa memotivasi. Nah, caranya ketika motivasi kita lemah, kita sering ikut acara-acara seminar atau webinar tentang kepenulisan, atau kita membaca karya orang lain, atau kita melihat jalan orang lain menuju kesuksesan, atau seperti itu. Jadi itu bisa memotivasi diri. Nah, secara eksternal mungkin kesempatan, karena kita tidak dapat kesempatan. Nah, kemudian bisa juga hambatan, ada hambatan-hambatan di depan. Nah, oleh karena itu perlu juga kita kadang-kadang seperti muhasabah diri gitu kan. Bisa kita pakai analisis SWOT gitu. Sebenarnya apa sih kekuatan saya, apa kelemahan saya, kemudian apa kesempatan dan apa hambatan. Dan jika kekuatan dan kesempatan itu bisa kita gabungkan, maka kelemahan dan hambatan itu bisa kita singkirkan. Kita bisa maju, karena dimanapun pasti akan ada hambatan, akan ada kelemahan. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa menghindari itu, supaya kita tetap bisa menulis, bisa produktif. Next, Pak. Nah, ini sedikit pesan, sebenarnya pesan untuk diri saya sendiri juga, pesan bagi yang ingin menulis, teruslah berlatih 100 kata setiap hari, minimal 100 kata, kemudian banyak membaca, bisa menulis. Nah, saat belajar ini kita jangan membatasi diri pada satu genre tulisan. Saya nulis yang non-fiksi aja, atau saya menulis yang fiksi saja, misalnya seperti itu. Atau saya nulis yang artikel aja, atau saya nulis yang essay saja, atau saya nulis yang saya nggak suka nulis cerpen, misalnya tapi tidak, kita pelajari aja semua. Nanti sampai pada suatu saat, kita akan ketemu di satu titik, di sini ternyata kemampuan saya, saya comfortable di sini, tulisan saya di sini, gitu. Jadi bisa membuka wawasan, membuka diri, terus-menerus belajar, tidak berhenti belajar. Kemudian menulislah agar generasi di masa datang tahu bahwa kita pernah hidup di masa lalu. Nah, ini sangat sangat menyentuh sekali pesan ini. Kemudian menulislah dengan hati, maka dia akan sampai ke hati pembaca, para pembaca. Dan niatkan setiap kita menulis hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk berbagi kebaikan, semoga bisa menjadi amal jariah kita kelak. Mungkin sedikit itu, Pak, motivasi atau kendala atau istilahnya untuk diri sendiri gitu ya, sharing untuk diri sendiri dan untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mungkin ya, itu, Pak. nanti kita sambung ya. di diskusi. Iya, kasih, luar biasa ya. Singkat ya, Pak. Ini pengalaman-pengalaman dari Ibu sebagai penyuluh di lapangan ya. Jadi artinya apa? Bahwa kita juga walaupun di lapangan bisa berbuat banyak itu. Saya banyak mengikuti juga di sosial media. Saya lihat pernah Ibu Novika ini justru seminar narasumber di IPB saya lihat. Itu luar biasa itu. Ya, Bu ya? Nah, itu. Jadi artinya sebenarnya kita dimanapun kita bisa berbuat lah gitu ya. Untuk bisa berkarya gitu. Nah, berikutnya mungkin Pak Adri nih. Pak Adri ini menarik Pak Adri ini. Pak Adri ini sebenarnya kan praktisi pertanian. Apa karena efek pensiun atau memang ada bakat terpendam? Karena belakangan ini saya banyak dapat cerita dari kawan-kawan menceritakan begitu menariknya novel yang dibuat oleh Pak Adri. Walaupun di-share dengan kawan-kawan. Ini novelnya serius, cuman Pak Adri belum menerbitkannya ini. Nah, mungkin bisa cerita nih Pak Adri, gimana pengalamannya nih? Di-unmute dulu Pak Adri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama tadi dengan Bu Pika tadi ya. Jadi pengalaman saya menulis ini sebenarnya dari kebiasaan menulis ya. Kebiasaan menulis itu dari laporan perjalanan dinas. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menulis, itu yang paling gampang itu adalah dari laporan perjalanan dinas lah. Kalau bagi petugas-petugas dari kantor gitu ya. Apapun misalnya yang kita lihat ke lapangan, itu kan bisa kita amati, catat. Ya, kita catat situasi yang ada di lapangan, kita kumpulkan data. Nah, itu sebenarnya kita udah bisa menulis, Pak. Nah, itu kalau intinya dari saya gitu ya. Tapi kenapa saya menulis? Nah, jadi kenapa saya mau nulis ini adalah satu motivasi tersendiri buat saya, bahwa selama ini saya senang membaca, ya. Terus kemana mau saya tuangkan yang sudah saya baca itu? Nah, akhirnya saya coba menulis. Jadi dengan saya banyak menulis, artinya waktu saya nggak banyak terbuang.
setelah saya pensiun ini. Jadi saya bisa mengisi waktu membaca dan menulis. Nah, saya melihat manfaatnya banyak. Manfaat bagi orang lain, apa yang saya lihat di lapangan atau apa yang saya baca itu bisa dibaca kembali oleh orang lain. Nah, ini bagi saya itu udah satu berbagilah kepada orang-orang yang ingin membaca tulisan saya. Pengalaman menulis saya, mungkin lebih banyak saya menulis tentang kegiatan-kegiatan dinas lah dulu di awalnya ya. Ya, kegiatan dinas mungkin dari awal-awal saya bekerja itu kita sudah sering membuat petunjuk-petunjuk ya. Petunjuk teknis, petunjuk pedoman teknis segala macam. Nah, ada lagi kita misalnya menyusun buku ya, buku dalam kegiatan dinas. Buku itu misalnya bagaimana kita mengembangkan pertanian lahan kering, mengembangkan pertanian organik. Nah, itu buku yang harus dibuat di kantor gitu kan. Nah, itu untuk kita sebarkan. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu sebenarnya kita sudah bisa melihat begitu banyaknya yang bisa kita sampaikan. Nah, pengalaman saya menulis yang lain itu saya tuangkan di dalam grup saya di FB, atau di FB juga saya tulis, itu My Journey Story. Di My Journey Story itu adalah pengalaman saya real di lapangan. Nah, kenapa ini saya bikin di My Journey Story? Itu intinya adalah saya ingin menyampaikan hasil kunjungan saya di lapangan itu kepada masyarakat, tapi tidak kaku. Jadi kalau misalnya saya turun tentang kegiatan Riau Bertani, kalau saya tulis itu tentang kegiatan Riau Bertani tok, itu akan membuat pembacanya akan bosan. Nah, saya membuat saya kemas itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk cerita. Nah, sehingga orang tertarik, ini ada apa gitu. Seperti misalnya saya kemarin menulis tentang perjalanan saya misalnya ke Siak Kecil. Nah, judul itu saya bikin menarik, bagaimana orang bisa mau membaca. Misalnya Siak Kecil, namanya Siak Kecil, tapi potensi pertaniannya besar. Ini ada apa? Tapi inti adalah saya bercerita tentang potensi Siak Kecil itu di sisi pertanian. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini bagi saya ini ada satu hal menarik untuk melakukan kegiatan penyuluhan dalam menulis. Nah, yang di My Journey Story. Kalau di pengalaman saya yang lain mungkin ya di KTI itu biasalah. Kita mau dulu dari kuliah sampai kita jadi widya suara, sampai mau naik jenjang, itu ada KTI-nya. Nah, yang terakhir saya bikin itu cerita. Nah, cerita ini sebenarnya adalah permintaan kawan-kawan di grup menulis. Itu, Pak, bikinlah cerpen, bikin cerbung. Nah, lama-lama keasikan menulis. Karena mungkin respon kawan-kawan juga cukup banyak gitu ya. Akhirnya tambah semangat gitu. Nah, itu pengalaman saya di dalam grup FB. Nah, lantas di pengalaman saya menulis lagi itu membuat opini ataupun di feature ataupun di artikel itu pernah beberapa kali dimuat di majalah Keroka, itu di majalah Bapeda. Itu ada tentang bagaimana kita mengolah lahan tanpa membakar. Ada pengalaman saya waktu itu mengolah pertanian di Vietnam Selatan. Nah, ada juga dibuat itu di Tribun News. Itu tentang beberapa tulisan saya itu tentang pemanfaatan lahan pekarangan atau sedang gencar-gencarnya kita nanam cabai. Terus mempromosikan kopi Robusta yang ada di Selat Panjang itu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, itu pengalaman saya dalam menulis. Nah, lantas tips-tips kita untuk menulis itu apa sih? Ya, yang jelas itu sama dengan Vika tadi, kita harus banyak membaca, Pak. Kalau misalnya kita banyak membaca, istilahnya banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, pengalaman saya ini membaca ini tidak harus kita membaca tentang ilmu pertanian. Saya diapakan dulu, dasar saya membaca itu adalah saya membaca cerita silat. Ya. Mungkin ada yang penggemar cerita silat di sini, Ko Ping Ho, itu dari SMP itu udah tamat. Seluruh tulisan karangan Ko Ping Ho itu udah tamat. Nah, jadi dengan kita banyak membaca, nah itu akan menambah wawasan kita. Dan kosa kata kita pun juga akan bermakin banyak. Sehingga kita menulis nggak kelimpungan. Ini bahasa lainnya apa, ini padanannya apa. Nah, jadi kuncinya tetap membaca. Nah, selain kita membaca, tipsnya itu adalah dari pengalaman pribadi. Nah, ini juga pada kawan-kawan penyuluh juga saya sampaikan yang di provinsi. Tulislah sesuatu yang berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, itu yang paling mudah. Nah, contoh saya bikin di My Journey Story. Di My Journey Story itu saya bikin, itulah pengalaman saya. Apakah mau dibikin dengan pakai waktu dan pakai jam gitu ya. Nah, itu saya tulis jam berapa saya berangkat, jam apa yang saya lihat di lapangan. Nah, itu bisa kita tuangkan dalam tulisan. Termasuk nanti pas kita di lapangan, kira-kira
ada nggak sesuatu yang menarik yang akan kita sampaikan? Ternyata misalnya contoh saya dulu pernah menulis tentang Teluk Lanus, surganya pertanian di Siak. Nah itu sebenarnya kan daerah terpencil. Untuk menuju Teluk Lanus saja itu nggak ada kendaraan umum atau speed umum, nggak ada. Jadi kayak kesusahannya untuk menuju Teluk Lanus itu speed penumpang tidak ada sampai ke Teluk Lanus. Nah Pemda Siak itu hanya menjadwalkan menyewa kapal pompong 3 kali seminggu, itu masyarakatnya digratiskan. Nah kalau kita lihat itu dari sisi pertanian, itu menarik bahwa nanti akan terjadi misalnya di situ biaya tinggi dalam penyaluran sarana produksi, terus juga pemasaran produknya juga akan terhambat. Nah itu bisa kita lihat, itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menjadi bahan tulisan. Dengan kesulitan mereka berhubungan dengan masalah transportasi yang sulit, akhirnya masyarakat di Teluk Lanus itu susah untuk mendapatkan sesuatunya gitu. Gitu Pak, kalau tips saya atau pengalaman saya gitu. Ya, baik, cukup menarik ya pengalamannya ini. Jadi ada dua, kalau saya lihat ada dua macam tulisan. Tulisan memang dituntut untuk menulis semacam laporan apa dan sebagainya itu ya. Lalu ada tulisan yang inisiatif bahwa saya ingin menulis tentang pengalaman apa dan sebagainya itu. Nah ini kaitannya dengan kita sekarang ada diminta oleh kepala dinas untuk kawan-kawan penyuluh ini menulis walaupun dituntut tapi tidak ada kaitannya dengan laporan-laporan. Maksudnya menulis tentang kegiatan dirinya, suka duka apa dan sebagainya. Nah ini saya lihat Pak Adri dan Bu Novika ini ada pengalaman itu menulis tentang ini. Nah ini bagaimana memulainya, kemudian bagaimana membatasi diri. Saya melihat tulisan kawan-kawan itu begitu dia cerita tentang suka, lalu setelah itu dia cerita lagi tentang yang lain-lain apa berupa kayak laporan begitu. Nah ini bagaimana supaya kita fokus dalam menulis itu? Mungkin Bu Novika dulu pertama lah ya. Seperti apa kalau misalnya tadi ada juga buku yang bukan teknis pertanian. Ada diare lah kalau contohnya. Nah, kalau diare ini karena kawan-kawan penyuluh kan diminta menulis 1 halaman gitu tentang diare. Ini seperti apa pengalamannya dalam menulis seperti untuk diare ini? Oke, izin Pak, nanti bisa di backup sama Pak Adri kayaknya senior. Jadi kalau pengalaman menulis Pak, supaya kita tidak supaya tidak jeluntrung gitu ya kalau bahasa Jawanya itu, pertama kita harus bikin kerangka dulu, kerangka tulisan. Kita mau nulis apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita tulis dulu misalnya nih, saya ingin menulis tentang petani sebagai guruku gitu misalnya gitu kan. Petani itu bagaimana karakteristiknya, bagaimana budayanya. Kemudian saya mau tahu tentang apa. Terus apa yang harus saya lakukan. Kemudian bagaimana caranya, kapan, di mana. Misalnya gitu kan Pak. Jadi kita dengan 5W 1H itu Pak. Tetap kita ikutin itu. Kemudian kita bikin kisi-kisinya. Kisi-kisi tulisan itu apa kira-kira. Nah nanti baru kita masukkan. Jadi kalau bisa seperti ada pagar, ada koridor. Walaupun tidak membatasi Pak ya, apa yang akan kita tulis itu tidak perlu kita batasi. Terus aja terus tulis dulu. Tulis dulu nanti mengedit terakhir gitu kan. Yang penting kita tulis nanti baru kita saring ini bisa ditulis, ini bisa dipakai, ini bisa tidak dipakai seperti itu. Jadi intinya untuk diary itu Pak, kita kan ada setiap hari kita harus bikin laporan. Misalnya seperti laporan realisasi kunjungan atau notulen pertemuan. Itu tulis aja dulu, tulis. Nah, nanti pada suatu saat kita ambil, oh ini ya, ini yang menarik dari sini, ini kita menarik. Jadi seperti potongan puzzle tadi, Pak. Kita ambil sedikit-sedikit, baru kita gabung. Bisa apa namanya? Bisa dalam bentuk cerpen nanti gitu kan, Pak. Yang buku di luar teknis pertanian ya, cerpen, kisah. Seperti Pak Adri tadi kan cerpen, menarik gitu, Pak ya, kita baca. Tetapi tetap arahnya adalah ke arah pertanian gitu, sebagai seorang penyuluh, bisa sebagainya. Jadi kita fokus, kita bikin dulu kerangka, kemudian kita fokus. Jadi tulisannya biar tidak lari kemana-mana gitu. Soalnya kadang maklum Pak, karena kami ini sebagai penyuluh kadang-kadang kalau udah cerita susah berhenti gitu. Jadi akhirnya bias gitu. Jadi nanti ceritanya itu. Jadi kita harus bisa memisahkan
ini cerita masalah teknis atau ini cerita masalah non teknis, kita harus pisahkan seperti itu. Mungkin itu sedikit. Kalau Pak Adri gimana pengalamannya? Tapi kayaknya kalau Pak Adri ini malah menggabungkan antara laporan dengan bercerita. Ini gimana anunya Pak Adri? Seperti cerita laporan perjalanan, tapi berupa kayak ada cerita diare juga. Ini gimana nih anunya Pak? Ya, ini sebenarnya saya itu bentuk lain, maksud saya itu bentuk lain dari suatu kegiatan penyuluhan yang saya lakukan. Jadi kalau saya tampilkan misalnya tulisan saya itu misalnya di FB gitu ya, tentang misalnya potensi pertanian kecamatan Siak Kecil. Kalau cuma data, angka segala macam, itu kan nggak menarik untuk dibaca orang. Nah, bagaimana dia supaya menarik? Ya, kita bikinlah dalam suatu bentuk cerita, tapi intinya ke sana. Nah, sama kayak orang melakukan kegiatan promosi terselubung di dalam tulisan. Dia cerita bagaimana ini bahwa kegiatannya atau kedainya ataupun tokonya itu laku kenapa. Ternyata dia ingin mempromosikan, si biro reklame itu hanya mempromosikan bahwa dengan Anda memasang papan reklame atau papan merek toko, itu orang akan datang ke situ. Nah, itu sebagai satu, tapi dia berceritanya panjang gitu ya. Nah, tapi intinya itu. Sama dengan saya menulis di kolom FB itu. Nah, saya juga menulis tentang pertanian intinya, tapi nggak mungkin saya akan bercerita tentang Rio Bertani, rehabilitasi jaringan sawah terlantar segala macam itu dalam bentuk data mentah seperti itu. Nah, yang kesulitan kawan-kawan dalam hal menulis itu bagaimana sih memulainya kan gitu ya. Nah, bagaimana memulainya itu sebenarnya kita istilahnya paling gampang itu adalah pengalaman pribadi yang disampaikan oleh Vika tadi. Ya, hasil kunjungan di lapangan, misalnya sekarang kita mengadakan temu dengan kelompok tani. Terus ada misalnya kelompok tani itu bertanya yang kira-kira tuh bikin kejutan buat kita. Ya, misalnya, Bu, di tempat saya itu airnya ada, tapi nggak sampai ke lokasi kami. Nah, itu kan udah bisa jadikan bahan tulisan. Nah, kita cari sumber air tersedia. Ya, terus kenapa air itu tidak sampai? Apakah belum ada saluran irigasi atau saluran irigasinya ada tapi rusak, ya kan? Nah, itu nanti kita kumpulkan data-datanya. Nah, apakah saluran irigasi yang rusak ini di mana posisinya? Panjangnya berapa meter? Nah, dari situ kita bisa cerita. Nah, ini terus bagaimana kita membuat ceritanya? Itu tergantung dari tipe kita mau menulis. Apa kita mau menulisnya alurnya dari A sampai Z, atau kita ingin menulis cerita itu misalnya dalam bentuk flashback. A ke C balik ke A atau B. Nah, itu kan flashback namanya itu. Misalnya saya pada posisi, misalnya saya sedang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Tiba-tiba saya terkenang misalnya pengalaman saya misalnya 20 tahun yang lalu. Nah, itu di zaman saya dulu menyuluh seperti ini. Nah, itu namanya kita flashback, kita tuangkan lagi. Nah, itu bisa. Nah, ide tulisan dapatnya dari mana? Ya, itu tadi bisa dari membaca buku, bisa juga kita dari pengalaman pribadi. Nah, terus dalam tulisan kita itu, pesan apa yang mau kita sampaikan. Nah, itu harus kita catat. Misalnya pesan utamanya apa? Apa yang hendak kita sampaikan? Misalnya sifatnya informasi, konfirmasi, ataupun misalnya penyangkalan atau pembelaan atau segala macam. Nah, itu pesan utamanya di situ apa? Oh, misalnya kita menulis tentang bercocok tanam atau budidaya kedelai. Pesan utamanya apa? Bercocok tanam. Atau kita misalnya membuat suatu pengolahan hasil kedelai. Mau edisinya apa? Oh, cara membuat tahu. Nah, itu kan pesan utamanya seperti itu. Nah, lantas yang ketiga, kita menulis tadi, setelah kita siapkan pesan utama, siapkan bahan-bahan pendukungnya. Jadi jangan hanya kita menghayal aja, bahan pendukungnya nggak ada. Nah, itu perlu juga kita siapkan. Nah, untuk paling gampang, bagi orang yang istilahnya tidak punya kecerdasan di dalam menulis, ini saya katakan tidak mempunyai kecerdasan menulisnya dalam artian kita tanda kutip ya. Dia mungkin lupa, nanti takut sudah menulis nanti kemana-mana, out of topic. Ya, dia harus mempunyai outline. Kalau kita menulis karya tulis ilmiah kan itu ada bab 1, bab 2, bab 3. Ya kan? Pendahuluan isinya apa, latar belakang, tujuan, sasaran, segala macam. Bab 2-nya apa. Nah, itu kalau kita ingin menulis supaya tidak keluar dari kerangka pemikiran yang akan kita tulis. Bikinlah outline. Nah, terus bagaimana caranya? Tulis saja dulu. Mau 1 halaman, 2 halaman, tapi fokus kita misalnya kalau tulisan dalam bentuk cerita,
Mungkin kita tulis saja dulu, ya. Apa, nggak salah mau nggak apa segala macam, biarkan aja dulu. Nah, misalnya dalam satu subbab, di dalam satu subbab itu misalnya kita udah menulis selesai. Nah, kalau kita ingin melanjutkan ke subbab yang kedua, silakan. Tapi kalau kita mau menulis, mengkoreksi subbab yang pertama yang sudah selesai, silakan dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan baru menulis 4-5 baris, koreksi lagi. Baru menulis baris yang ke-6, koreksi lagi. Nah, itu nggak akan selesai-selesai. Lepaskan aja dia dulu, tulis dia mengalir. Nah, itu cara kita menulis apa adanya dulu. Nah, berbeda memang antara kita menulis misalnya satu cerita dengan satu misalnya petunjuk. Kalau petunjuk kita bisa membuat kita mandek di bab 1 misalnya atau bab 2, kita bisa langsung ke bab 4 atau bab 3. Misalnya karya tulis ilmiah. Tapi kalau kita menulis satu cerita supaya dia menyambung dari satu paragraf ke paragraf yang lain, tentunya kita nggak bisa lepas dari bab 1 langsung ke bab 4. Karena nanti alur ceritanya nggak nyambung. Nah, itu yang tips saya kalau misalnya kita menulis, bagaimana kita lihat nih tulisannya apa nih. Kalau tulisannya dalam sifatnya bukan dalam sifat cerita seperti ini, kalau dalam cerita seperti ini, ya. Nah, yang berikut yang ingin saya sampaikan setelah kita menulis, rasa-rasanya satu halaman, misalnya satu bab selesai atau subbab selesai, kita melakukan review. Review yang harus kita lakukan itu apa? Yang pertama yang kita lakukan review tentang tipu. Ya. Tipu istilahnya salah-salah ketik. Ya, yang salah-salah ketik itu kita lihat lagi. Nah, itu juga salah satu bagi kita untuk melakukan review. Perhatikan yang salah-salah ketik. Terus lihatlah istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, contoh, kita akan menulis, kita menganggap ini penyuluh deh. Kita menulis tentang GAP, Good Agriculture Practices. Yang ngerti tentang Good Agriculture Practices kan cuma kita yang orang pertanian. Ya, harus kita jelaskan di situ Good Agriculture Practices itu jangan disingkat GAP atau GHP kita tulis, nggak semua orang tahu. Nah, itu istilah-istilah yang orang kira-kira nggak tahu, kita harus jelaskan. Apalagi yang kita koreksi? Kesambungan tulisan. Kesambungan tulisannya begini. Jangan nanti paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 nggak nyambung. Nah, itu juga harus kita perhatikan untuk review. Terus kita lihat lagi. Apa yang mau kita review lagi? Apakah ada dalam paragraf kita yang sudah kita tulis tadi yang out of topics? Nah, ini kadang-kadang kan kita melenceng nih. Ini kok jadi ke sini gitu ya. Nah, terus cara melakukan review yang lain bisa juga. Kita sodorkan aja sama teman-teman. Sodorkan sama teman, tolong dibaca. Tulisan saya ini kira-kira udah nyambung nggak atau dimengerti apa enggak gitu. Atau pesan yang kita buat ini sudah sampai apa enggak? Dia paham nggak orang yang membacanya? Jadi intinya jangan malu. Jangan malu tulisan kita ini dikoreksi oleh orang. Nah, contohnya pengalaman saya nih, di dalam grup saya menulis itu banyak teman-teman rupanya yang ahli linguistik. Nah, jadi pada saat saya menuliskan konsep dialog gitu ya, itu banyak yang salah. Yang mengkritik saya itu yang umurnya 30-an tahun gitu. Yang nggak ada masalah. Kan dia membenarkan kita. Berarti dia punya perhatian terhadap apa yang kita tulis. Pak, kalau dialog itu sekarang di dalam tanda kutip itu tanda koma dan titik. Kalau Bapak mau apa? Nah, titiknya nggak boleh setelah tanda kutip. Nah, itu contoh, Pak. Ya, kadang-kadang kan kita ragu. Terus kapan kita menggunakan koma di dalam tanda kutip atau kapan kita membuat tanda titik di dalam tanda kutip kalau dalam dialog? Nah, terus sesudah itu apa? Awalnya huruf besar atau huruf kecil. Nah, itu suatu hal yang bagi saya itu sangat penting karena saya tidak mempelajari tentang PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Akhirnya sambil berjalan ada yang mengoreksi, Pak. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Itu apa? Mic Bapak mati. Mic Pak Nazar. Baik. Ya, baik, saya ulangi ya. Jadi sepertinya dari Bu Vika dan Pak Adri ini ada kemiripan walaupun ada istilah berbeda ya. Jadi artinya ada kerangka atau outline yang mau kita tulis, kemudian topiknya. Kemudian jangan berbarengan antara menulis dengan mengedit. Jadi tidak jadi-jadi dia nantinya. Kalau Bu Vika istilahnya diperam dulu. Kalau Pak Adri tulis aja dulu gitu ya. Nah, cuman tadi kalau Pak Adri jelas dia.
bahwa tulisan untuk laporan dengan tulisan untuk di FB atau untuk orang lain dia ada berbeda anunya. Jadi dengan menambahkan kisah-kisah itu ya. Mungkin itu yang dikatakan tulisan populer itu. Kalau Bu Vika punya pengalaman enggak? Kalau untuk laporan untuk dinas, lalu ini untuk orang lain ini dibaca ramai-ramai. Kira-kira ada pengalaman enggak Bu Vika? Pengalamannya itu Pak, waktu nulis di antologi itu Pak, antologi non fiksi, antologi fiksi, cerpen gitu ya. Bu Vika, antologi itu apa? Saya kurang anu. Antologi itu adalah buku kumpulan beberapa orang penulis, Pak. Oh. Dia menulis seperti yang akan kita lakukan ini, Pak. Di Riau menulis ini, itu Pak. Di antologi Penyuluh itu ya? menulis. Iya. Jadi buku solo itu artinya buku yang ditulis oleh satu orang. Kalau buku antologi itu artinya buku terdiri dari beberapa orang penulis dengan tema sama. Tadi misalnya kan tema tentang museum memori gitu kan, cerpen gitu Pak. Cerpen tentang memori-memori kita, flashback tadi kalau cerita Pak Adri tadi ya. Cerita pengalaman apa, silakan bercerita apa saja pengalaman, tetapi dalam koridor memori gitu kan. Nah itu nanti masing-masing penulis akan menulis dengan gayanya tersendiri, dengan bahasa tersendiri, dengan kisah sendiri. Nah itu nanti dirangkum menjadi satu buku gitu Pak. Nah biasanya ini dilakukan untuk penulis-penulis pemula, yang masih belum percaya diri untuk menerbitkan buku solo, buku sendiri gitu ya. Jadi kita gotong royong, kita arisan tulisan, mulai dari minimal misalnya 3.000 kata satu orang gitu kan. Jika 25 orang kan sudah terkumpul sekian ribu kata, sudah bisa terbit dari satu buku. Nah itu namanya antologi Pak. Jadi biasanya untuk di antologi itu saya menjadi orang ketiga. Saya menceritakan kisah tetapi bukan seperti laporan perjalanan dinas, bukan seperti karya tulis, bukan seperti karya tulis ilmiah buku ilmiah populer begitu. Jadi saya sengaja mencoba berbagai genre nih Pak. Genre itu aliran karya tulis ilmiah yang saklek, yang apa saya pernah saya ikuti. Kemudian aliran ilmu karya tulis ilmiah populer saya ikuti. Kemudian menulis resensi saya coba. Kemudian menulis cerpen yang fiksi juga pernah, cerpen non fiksi juga pernah. Jadi saya coba semuanya nih Pak. Kira-kira saya nyamannya di mana gitu kan? Sampai pada akhirnya mungkin kayaknya saya cenderungnya lebih ke non fiksi gitu ya, ke karya tulis kayaknya sih Pak. Gitu sih pengalamannya. Kalau untuk nulis yang kayak di FB, saya tidak terlalu banyak nulis di FB, cuma lebih tertuang ke ini aja, ke tulisan-tulisan antologi seperti itu. Artinya gitu, ada beda lah kalau untuk laporan beda, Pak. kedinasan dengan itu ya. Oh beda, sangat beda sekali. Sangat beda sekali. Beda, karena pakem aturannya juga berbeda yang kita pakai. Untuk karya tulis kan dia punya aturan sendiri, punya buku ilmiah populer punya aturan, kemudian menulis cerpen seperti yang dibilang Pak Adri tadi kan, titik, koma, huruf besar, kemudian tanda seru, tanda tanya, itu sangat berbeda kalau kita menulis cerpen dalam dialog-dialog yang itu tidak ada Pak dalam laporan perjalanan dinas. Kita dengan dialog misalnya Pak Adri mengatakan bahwa dia itu tidak ada. Dan gitu penulisan orang ketiga, orang pertama itu tidak ada dalam laporan perjalanan. Jadi sangat berbeda. Itu dalam tulisan untuk dibaca rame-rame itu bebas itu ya? Iya, seperti kita bercerita sekarang ini Pak. Kita kan beda dengan ketika kita upacara bendera gitu ya. Kan beda, bahasanya kan resmi, formal seperti itu. Tapi ketika kita ngobrol, santai, bahasanya kadang tidak baku, tidak resmi, bahkan tidak menggunakan tata bahasa yang bagus gitu ya Pak. Kadang-kadang suka-suka hati, karena yang penting paham, saling paham, seperti itu. Nah itu aturannya berbeda gitu Pak. Baik, itu ya. Banyak sudah informasi yang kita terima, mungkin ini membantu. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin sharing atau ingin menanggapi dari dua pembicara luar biasa kita ini ya. Karena mereka dengan karya-karyanya masing-masing lah ya. Silakan nih, ada yang ingin merespon? Kita masih punya waktu 14 menit lagi ini. Ada Pak Harmed ini, tapi gambarnya sudah hilang nampaknya ini. Silakan yang mau bertanya, ada raise hand. Ada, silakan. Siapa nih yang Ibu Indrayati atau ada siapa nih yang mau bertanya? Belum?
Bu Silvawana, mungkin ada? Ada yang mau ditanyakan atau sharing? Silakan, Tadi Bu. mau tanya, Pak. Tadi ya. mau tanya, kayaknya gini udah terlambat ya kita. Terlambat gimana? Kalau seperti Kak Novika gitu kan dari kecil gitu kan. Kalau saya olahraga jadi nggak ke situ, pengennya di luar aja. Gitu kan. Jadi udah sedikit terlambat kita nih. Gimana tadi udah jelasin sedikit sama Pak Andri gitu kan. Jadi memulainya kembali nih, mulai sekarang nih baru mulai kita gimana caranya Pak gitu kan, walaupun udah terlambat gitu. Baik pengalaman Kak Novika atau Pak Adri lah gitu. 5 kilo nih Pak. Silakan. Iya gitu Pak. Kalau cerita Pak terlambat, Pak Adri udah pensiun baru bikin novel dia. Nggak ada terlambat. Mungkin Pak Adri bisa komen nih. Silakan Pak Adri. Ya, terima kasih Bu Silvana. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita menulis. Nah, saya katakan tadi, saya bagaimana mengisi waktu senggang saya di saat pensiun ini, apa sih yang mau saya kerjakan? Ya kan, selain membaca itu apa? Nah, menulis. Nah, kadang-kadang orang berpikir menulis itu harus panjang. Tidak. Ya, jadi pengalaman saya baca gitu ya dari beberapa buku, itu Ibu ngisi halaman Facebook, itu apa yang Anda pikirkan, kan sering pertanyaan gitu ya. Kalau kita membuka Facebook kan gitu ya. Iya. Misalnya Adri Nelson, apa yang Anda pikirkan? Nah, kita ngisi di situ kan. Hari ini saya bikin kopi atau minum kopi Robusta dari Teluk Meranti misalnya kan ya. Nah, artinya kita bikin aja nikmatnya menyeruput kopi di waktu pagi hari. Nah, itu sudah menjadi bahan kita, ya kan? Ceritakanlah misalnya menyeruput kopi itu istilah itu sudah intinya di situ, nyeruput kopi dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, kalau kita mau kembangkan itu menjadi tulisan dari yang kita isi di halaman Facebook tadi, nanti bagaimana misalnya kopi Robusta dari Kabupaten Kepulauan Meranti itu luasannya berapa, ditanamnya di mana, sumber alokasi sentranya di mana, kok bisa dia sampai terkenal ke Malaysia diekspor. Nah, itu baru dari kata tweet ya. Kita nge-tweet itu juga hari ini boring gitu kan ya. Boringnya kenapa gitu kan? Bored. I'm bored misalnya kan. Nah, itu kan kita hari ini bosannya kenapa? Suntuknya kenapa? Nah, penyebab suntuk itu dicari. Setelah kita tahu penyebab suntuknya apa, lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sudah bisa dikembangkan menjadi satu tulisan gitu. Jadi jangan kita mengatakan nggak bisa nulis. Awal-awal kita mau menulis itu bisa kita dari nge-tweet. Bisa juga kita mengisi buku tadi. Itu sudah inti cerita. Hari ini Ibu masak ikan terubuk misalnya, pepes ikan terubuk ya. Membuat pepes ikan terubuk, artinya itu Ibu memasak itu kan Ibu tampilkan fotonya. Nanti orang akan bertanya, Bu, gimana sih caranya membuat pepes ikan terubuk atau misalnya asam pedas ikan terubuk? Nanti Ibu akan kumpulkan bahan-bahannya ini, cara memasaknya ini, ya cara menghidangkannya seperti ini. Itu sudah bisa kita runut menjadi satu cerita. Gitu. Itu aja Pak Nazar. Baik, terima kasih. Gitu ya Bu Silvana ya. Ya mudah-mudahan jangan patah semangat, mulai aja. Bu Vika ada tambahan? Sedikit Pak. Sebetulnya semua kita adalah penulis Pak. Minimal kita minimal kita pernah menuliskan nama kita ngisi formulir minimal Pak. Minimal kita pernah menuliskan sejarah hidup kita Pak. Gitu ya. Jadi mungkin karena aduh saya udah kaku tangannya nggak bisa nulis kertas, sekarang udah canggih zamannya gitu kan. Kita bisa pakai kalau di aplikasi WhatsApp itu kan ada di bawah tuh Pak, di dekat angka yang dekat tanda mic itu. Bisa kita tekan, kita sambil ngobrol nanti keluar tulisan di situ. Oh iya langsung Bu ya. Iya. Bisa kita simpan kan. Nah, ini hari ini saya ngomong aja gitu, nanti keluar tulisan di situ kita simpan. Nanti berapa hari kemudian kita baca, menarik juga ternyata kisah saya ya, nanti dirangkai seperti itu. Jadi itu awalnya gitu Pak. Kalau saya bisanya ngomong nih, nggak bisa nulis, ya udah ngomong aja, tapi nanti kan di aplikasi itu bisa keluar tulisan sendiri gitu. Banyak sekarang caranya Pak. Kemudian kalau bisa kita menulis kemana-mana kan, kita kalau menyuluh ini kan bawa pena, bawa buku. Ketika ada ide, langsung aja tulis gitu. Apa yang terlintas, seperti Pak Adri bilang tadi kan, terlintas flashback masa lalu. Ya udah tulis aja dulu. Dapat berapa kata gitu kan, tulis aja dulu. Yang penting setiap hari ada yang kita tuliskan.
Apakah nanti baru bisa kita pilih, oh ini tulisan untuk yang fokus ke pekerjaan, ini tulisan yang bisa kita bikin cerita, atau ini bisa yang kita rangkai nanti jadi buku ilmiah populer seperti itu. Ya, baik. Jadi sebetulnya itu Pak. Baik. Yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Dan satu lagi Pak, kita harus percaya diri, jangan takut tulisan kita jelek atau apa, tidak, karena kesempurnaan sebuah tulisan itu terletak kepada ketidaksempurnaan tulisan itu. Itu pula ya. Itu Pak, karena semakin tidak sempurna tulisan kita, banyak orang memberi masukan, maka akan menjadi semakin sempurna. Makin viral dia kalau bahasa sekarang. Pak, gitu. Jadi jangan takut menerima kritik dan saran. Yang penting pede aja gitu. Baik. Baik, terima kasih. Begitu Bu Silvana, mudah-mudahan Ibu Silpawana ya, mudah-mudahan bisa menulis. Ini ada Pak Armet nih, ada sharing Pak Armet. Di-unmute dulu Pak Armet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik diskusi kita pada hari ini ya, yang disampaikan oleh Bu Novika, Pak Adri, pengalaman-pengalamannya dan kisah-kisahnya gitu ya. Mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin beberapa poin aja. Yang pertama, sekarang kita sedang membuat yang dikatakan tadi adalah penyuluh menulis ya. Itu adalah idenya dari Pak Kadis kita, bagaimana bisa menceritakan. Salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu Novika, Pak Adri ya. Yang paling mudah itu adalah menceritakan pengalaman kita. Cerita pengalaman kita itu diambil apa yang paling menarik. Selama Bapak Ibu bertugas, mungkin ada sesuatu hal yang paling menarik, ceritakan aja itu dulu. Ceritakan seperti yang disampaikan tadi, ininya apa, ininya apa, ininya apa. Contoh kemarin saya di dalam lokal, itu ada penyuluh yang menyatakan, Pak, saya ini pernah di suatu tempat, tidak ada rumah, tinggal di rumah kepala desa, jalannya jelek. Setelah itu tidak ada guru di MTS, saya ditunjuk di MTS, dan di sana juga ibu-ibu berpakaian muslimah, saya roknya pendek, dikasih rok panjang gitu kan. Itu kan bisa menjadi cerita yang menarik dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan selama ini. Jadi mulai aja dari pengalaman-pengalaman itu, dan tulis saja seperti yang disampaikan tadi, nanti akan kita edit pelan-pelan. Setelah itu kirim ke provinsi, kita akan bikin tim brosur di provinsi, salah satunya seperti Pak Adri ini ya. Itu Bapak Ibu sekalian, dan ini kami juga tadi malam berdiskusi dengan teman-teman Widya Suara. Kalau di Riau ini jumlah penyuluh cukup banyak, mungkin kita akan skop-skop, ada mungkin 2 kabupaten, ada 2 pembimbing, ada 2 penamping yang bisa memulai untuk bisa bergerak tentang tulisan ini. Dan itu nanti kita harapan kita itu bisa menjadi buku. Jadi Pak Kadis ini nanti bisa menjadi buku antologi namanya ya Bu Tika ya. Itu akan menjadi kumpulan-kumpulan pengalaman yang akan dijadikan satu. Kalau itu sudah jadi buku, Pak Kadis akan menyerahkan ke Menteri, ke pusat, bahwa di Riau itu atau penyuluh itu adalah telah banyak berbuat. Inilah dia ceritanya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, moga-moga ini bisa memotivasi kita ya dalam rangka menulis. Tidak ada yang susah, yang penting adalah kita mau. Dan yang paling susah itu adalah kalau kita tidak mau ya. Jadi saya yakin udah ada 4 yang masuk ya Pak Nazar ya. Dan besok kita akan buat grupnya di per kabupaten, mungkin 2 ada Widya Suara, ada penyuluh. Dan nanti mungkin kita atur supaya kita bisa berdiskusi di dalam itu. Karena kalau ini dalam jumlah yang besar cukup bingung juga kita. Tapi grup ini tetap ada untuk memotivasi ya Pak Nazar ya. Oke. Itu aja Pak Nazar. Terima kasih karena waktu kita terbatas sekali saya lihat. Ya baik, karena waktu juga kita terbatas. Terima kasih sekali nih pembicara yang luar biasa nih Pak Adri dan Bu Vika. Mungkin kalau saya boleh menyimpulkan sedikit, untuk menulis ini tulis saja. Tulis saja apa yang ada pada kita. Kemudian yang kedua, jangan malu kalau tulisannya jelek. Kemudian jangan marah kalau dikritik. Kalau dikritik ada yang mengomentari, justru tulisan itu artinya bagus. Bahasa sekarang dia viral, banyak yang mengomentari kan. Dan saya juga pernah dengar Bu Vika, Pak Adri, bahwa tulisan yang baik, tulisan yang jelek itu adalah tulisan yang tidak ditulis. Nah, jadi kan ada tulisan sudah ditulis, berarti itu udah sulit tulisan yang terbaik gitu. Baik, saya kira itu sekali lagi terima kasih Bu Vika, Pak Adri, luar biasa. Nanti mungkin kita bikin lagi ya Pak Ahmed ya. Tadi banyak masukan, bagaimana tulisan populer, bagaimana mengedit, mereview sendiri. Mungkin nanti kita bikin pertemuan baru lagi lah untuk supaya kita masuk ke
apanya, ke fokusnya lagi. Ini kan baru dikatakan tadi ada review, ada bikin kerangka, ada apa, ada 5W 1H. Nanti mungkin kita lebih fokus, kita carilah waktu yang tepat. Mungkin ada narasumber-narasumber lain yang perlu kita cari untuk bisa lebih fokus. Saya kira itu ya. Terima kasih Bu Vika, Pak Adri. Ya, dan sama-sama Pak. Ya, foto dulu Pak Nazar, foto. Oh, foto ya, foto dulu ya. Oh, ya, yang belum ada gambarnya keluarkan gambarnya. Yang belum ada gambarnya keluarkan gambarnya katanya. Mana kita wajahnya tuh? Ya Pak. Ya, yang belum ada gambarnya silakan keluarkan gambarnya. Udah? Siap. Irdayanti, Riau, Resi mana? Fauziah mana nih? Iya. Bukan maksudnya ya Pak. Kenapa? Irdayanti, Resi, Muadir. Mana wajahnya? Semuanya senyum ya, biar nampak giginya. Biar bagus fotonya. Ya, semuanya senyum. Iya. Oke semua. Oke. Iya, udah oke. Ada jempolnya. Ada jempolnya. Okay. Iya. Baik. Oke, good. Iya. Mantap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin ada yang di chat tidak direspon karena apa dan sebagainya ya. Mohon maaf karena kita ini kan inisiatif sendiri ini, kerja sendiri dan kita ini untuk pengembangan kita bersama lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik Pak. Ya. Dan terima kasih sekali terutama bagi narasumber kita yang luar biasa, Ibu Novika dan Pak Adri. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.